setelah sekian banyak proyek, saya tuh merasa kok gampang sekali ya, enggak terlalu memuaskan buat saya itu. Lalu saya mulai memotret ke jalan dan mendapati bahwa KRL Jabotabek itu sangat menarik. Jadi kritik saya pada dunia pers adalah mereka datang sebagai orang asing dan mengklaim ini sebagai kebenaran. Yang saya keberatan dengan template-template semacam itu, akhirnya para street photographer ini memotret kota Bandung atau Jakarta atau Jogja sama. Pergulatan fotografer dengan keterbatasan itu menghasilkan estetika. Kamera, action. Obrigado, obrolan rileks, gado-gado. Saya Weda, jumpa lagi di podcast Obrigado. Kali ini saya kedatangan tamu. Sebenarnya bukan tamu sih, saya yang undang ya dia untuk datang ke podcast kita. Karena apa? Karena ini yang kita undang nggak kaleng-kaleng nih, luar biasa. Dia adalah salah satu fotografer juga ya, karena kemarin kita baru ngundang Mas Arbain. Nah, ini juga salah satu fotografer paling top di Indonesia, namanya Erik Prasetya. Saya panggilnya Bang. Pertemuan saya dengan Bang Erik pertama kali ya, itu dulu tahun 98 ya. Kita lagi nungguin apa sih, demo ya? Demo forkot masih mentah. Kita tunggu matang. Demo forkot masih mentah ya. Kita dulu di Uki Cawang tuh. Saya, Bang Erik, terus ada almarhum Tino Saronggolo ya. Selamat datang Bang Erik di podcast Obrigado. Terima kasih. Ya. Podcast Obrigado itu maksudnya obrolan Lex gado-gado, tapi Obrigado itu sebenarnya bahasa Porto, Bang. Artinya juga terima kasih. Ya. Jadi Obrigado itu juga digunakan sebagai bahasa dulu di tim-tim. Sampai sekarang saya rasa di tim-tim masih orang bilang Obrigado ya, artinya terima kasih. Jadi Obrigado Bang Erik Prasetya udah mau datang di podcast kami ya. Sama-sama. Terima kasih udah. Obrigado. Ini Bang Erik tadi naik kereta loh dari rumahnya ke sini, saya jadi nggak enak naik kereta, bayangin ya. Oh, kereta itu asik loh. Asik ya. Nanti saya ceritain. Soal kereta saya ceritain. Ya, ini saya cerita singkat soal Bang Erik. Bang Erik itu adalah pelopor ya, kalau menurut saya ini pelopor fotografi jalanan di Indonesia. Kalau bahasa kerennya dia adalah apa? Pelopor street fotografi di Indonesia. Dari 25 tahun lebih ya, Bang Erik sudah motret 33 tepatnya. Nah, 33 tahun yang lalu Bang Erik sudah motret di jalanan, yang sekarang kemudian menjadi tren dan dibilang orang sebagai street fotografi. Benar Bang ya? Oke. Nah, Bang Erik, kita mulai nih. Bang Erik kan kuliah di ITB ya? Iya, dulu di pertambangan. Pertambangan. Ya, saya juga taunya dari Bang Arbain nih. Ya, Arbain kemarin Mas Arbain bilang, oh dulu dia waktu pertama kali menjadi fotografer, awalnya ada sebuah penelitian di Papua. Dan saat itu dia ketemu Bang Erik. Ini dua-duanya kuliah di ITB. Ya, kalau yang satu mungkin kemudian kerja di Kompas. Kalau Bang Erik, saya nggak tahu awal muasalnya dia jadi tertarik di dunia fotografi itu ceritanya gimana? Kalau awal mulanya ya itu karena fotografi itu kepandaian saya dari kecil. Oke. Jadi hal yang paling saya kuasai dalam hidup itu, tentu saja ada pertambangan, ada macam-macam. Tapi yang paling mumpuni itu adalah fotografi. Iya, kenapa nggak di pertambangan? Enggak, karena saya 9 tahun udah mencuci dan mencetak dan memakai kamera begini.
Oh, oke. Oke. Nggak, pertanyaannya kenapa Iya. nggak lanjutin pertambangannya? Oh, itulah. Jadi pada suatu titik, tentu saja saya bekerja Mhm. untuk cari duit dan bekerja di perminyakan, sebagai mat engineering itu Oke. insinyur lumpur, Oke, insinyur menghitung lumpur. lumpur ya. Tapi ya mungkin setahun lebih lah, nggak tahan juga. Karena Karena ya gitu-gitu aja, gaji besar, tapi nggak menarik kehidupan buat oke. saya. Oke. Saya orangnya lebih pada pada sesuatu yang baru, yang Mhm. menantang gitu. Mhm. Nah, ilmu-ilmu semacam itu buat saya ya sudah dikuasai. Terus kita merasa, bahkan teman saya saat saya ketemu teman-teman yang ada di ITB juga dulu, dia bilang, kalau kerja di sini tuh nggak perlu tarik, ini anak STM aja cukup. Oh gitu. Karena memang begitu sederhananya pekerjaan itu, Oke. semua mulai dikerjakan dengan komputer dan lain, Mhm. sehingga kita hanya kontrol sedikit. Aha. Dan itu suasananya nggak, ya suasana orang cari duit lah, orang kerja ya, Oke. sama sekali nggak menarik. Terus akhirnya saya memutuskan, saya tuh bisa kerja apa ya? Mungkin wartawan. Oke. Mungkin itu juga saya coba Enggak, ide nulis ide itu dari siapa? dari Kak saya sendiri tentunya. ngelihat siapa? Nggak ngeliat siapa-siapa. Saya merasa yang saya paling mampu kerjakan dengan baik itu apa? Ya, fotografi sebenarnya. Karena abang udah dari kecil udah Iya, paham soal fotografi. fotografi dan saya udah main kamar gelap, sudah nyetak di Iya. umur 10. Oke. Itu yang ngajarin siapa, Bang? Banyak. Kalau kamar gelap bukan saya yang punya, tapi ada teman saya yang akhirnya dia anaknya rektor, jadi anaknya orang terpelajar yang kaya dan punya kamar gelap. Jadi saya hanya mau motret, saya mencuci di situ, saya mencuci di situ. Oke, itu di Bandung. Di Padang, Oh, oke. jauh di Padang sana, di Oke. putra daerah lah ini. Oh, abang tuh tadinya di Padang, Di kemudian Padang. kuliah di Bandung, Iya, tapi abang belajar motretnya di di Padang. Padang. Oke. Kamera apa yang abang pertama kali motret? Itu kameranya kayak gimana tuh zaman dulu? Itu tahun berapa ya? Itu sekitar tahun 70 atau 68, 69. Ih, saya belum lahir. Belum pasti. Coba saya ditayangkan aja ini. Coba deh, ditayangin deh apa? Gila, tahun 68, 9, 69. 9. Saya kelas 5. Oke. 5 SD, ibu saya memberikan saya, yang awal, Yang paling ini, yang paling paling atas. paling atas. Ya. Itu 69. Kameranya apa dulu? Itu nanti ada gambarnya. Oh. Akan saya terangkan. tahun segitu kameranya apa ya? Nah, itu. Bagus kamera mirip begini lah. Oh gitu. Ini format besar. Iyalah. Wow. Mana ada Enggak. kamera pocket zaman itu? Oke, 35 mili udah ada dong. Belum. Hah? Masih jelek. Belum. Oke. Coba jalankan ininya. Saya bisa ini ya, bisa Dijalanin itunya dibawahin. lagi. Lagi. Ini tentang buku-buku yang mempengaruhi saya dan buku sastra yang membuat saya fantasinya hidup. Oke. Film-film. Coba terus. Terus. Saya dulu suka ini. melukis. Ini. Oh. Jadi- Ini kamera pertama Iya, Bang Erik. Persis. Tapi diambil dari ini ya. Ya. Ini Yasika Mat 120. Wow. Bikinan Cina. Bikinan Jepang. Jepang. Nah, Oke. jadi saya memotret pakai ini 6x6, 12 filmnya, Aha. dan saya main kemana-mana dengan ini. Mau lihat hasilnya? Coba. Oke. Nah, Wih. Ini tahun 69. 70. Tahun 70. 70 saya ke Jawa, motret bapak saya. Terus Wih. tuh saya segede gini. Ini pakai tripod. Oke, Ini ini cetakan saya sendiri ya semua ya. Oke, ini Bang Erik. Ini itu aku. Oke. Lagi. Nah, ini si ganteng siapa coba? Oke. Ini di Padang, Bang. Enggak, di Madura. Loh, gimana sih ceritanya? Bapak saya itu Madura. Oke. Militer, Oke. jatuh cinta pada putri Jawa, Oke. beda agama. Oke. Mereka tetap kawin beda agama. Oke. Karena resek biasa keluarga kan, Mhm. mau ini, mau itu. Sudahlah, kita ke Padang aja. Ditugaskan di Padang kebetulan. Oke. Kok ya persis ada pemberontakan PRRI. Oke. Bapakku dasarnya nggak suka Soekarno.
Oke. Jadi ikut pemberontakan, kalah pula. Oke. Nah, kalah akhirnya mendaftar lagi, jadi tentara lagi, tapi pangkatnya diturunin. Mhm. Kami semua ditaruh di asrama yang sangat jelek Hmm. di sebelah kantor PM, Oke. namanya Belakang Tangsi, Di Madura. di Padang. Oh, di Padang. Nah, Oke. jadi kamu bayangin dari Padang, Tangsi militer yang paling buruk di Oke. dunia. Satu-satunya hiburan itu adalah buku. Oke. Bapakku itu kerja di Pusat Koperasi Angkatan Darat, punya Oke. perpustakaan. Oke. Setiap kali dia bawa satu buku. Coba tadi yang paling awal. Awal-awal. Lagi buku terus. Nah, ada Don Quixote dari Oke. Balai Pustaka. Ini menghidupkan semua imajinasi-imajinasiku tentang dunia di sebelah sana itu ada loh. Oke. Ini jendela yang membuka kepala si Mhm. ini, Si anak kecil si ini. anak kecil Oke. ini, bahwa ada dunia dengan kejadian-kejadian dan kita bisa masuk ke dalamnya dan Oke. keluar lagi. Sebelumnya ada lagi. Ini Revolt in Paradise, jadi Ketut Tantri tentang pemberontakan di Bali. Oke. Dia adalah penterjemahnya bahasa Inggrisnya Soekarno kalau nggak salah. Oke. Dia bekerja di radio juga. Mhm. Dan ini cerita-cerita menarik sekali buat saya. Terus ke atas. Nggak. Lagi. Ya. Bawah lagi, ke bawah lagi. Nah, ini. Dewa Ruci ini juga buku lama. Dan ini tentang kapal Dewa Ruci, bagaimana mengarungi dunia. Oke. Ini semua menghidupkan fantasi saya tentang dunia yang ada. Oke. Dan ya itulah jendela saya keluar dari dunia yang sempit di Padang itu. Oke. Lanjutin coba. Film-film Oke. Franco Nero. Waduh. Django Django. Salah satu ini nih apa? dibikin lagi sekarang. Bintang favorit saya tuh Franco Nero zaman dulu, zaman kecil. Iya, terus Oke. ini Billy the Kid Oke. tentang pemberontakan kayak Oke. gitu ya. Nah, saya tuh tergila-gila pada lukisan Aha. dan ibu saya nggak suka karena saya melukis pakai cat minyak, itu batuk-batuk, Oke. khawatir Karena bau ya. bau. Oke. Nah, jadi akhirnya dia dapat taktik yang jitu, Mhm. dibelikanlah saya kamera. Oh, oke. Coba berikutnya tadi. Nah, ini kamera ini. Ini dibelikan oleh ibu. Nah, Oke. alasannya supaya bisa motret keluarga, tapi nggak boleh melukis lagi. Tapi ini zaman dulu ini mewah loh, Bang. Iya, betul. Wow. Iya. Tapi ibuku, aku kan anak satu-satunya. Aha. Tentu saja duit diada-adain. Oke. Tapi zaman ini kan medium format ya. Iya, karena adanya itu. Dulu zaman segitu Belum ada 135. belum ada ya? Belum. Oh, oke. Ini kan 36 isinya. Oke. 135. Itu kan Oke. mewah sekali kok 36. Iya. Sebenarnya ini 12. Oke. Jadi saya harus selektif, mikir apa yang difoto, apakah ini layak difoto. Oke. Kayak gitu-gitu. Oke. Coba lanjut. Ini foto-foto saya tadi. Nah, ketertarikan saya pada foto itu tertanam pada waktu itu. Mhm. Dan saya mulai menyukai Avedon. Oke. Richard Avedon, ini fotonya dia. Aha. Tentang seorang penari balet. Mhm. Lagi. Ini juga terkenal dulu David Bailey. Oke. Salon foto di Indonesia ini. Judulnya The Sound of the Sea itu. Oke. Suatu masa itu foto-foto salon di Indonesia tuh bikin-bikin fotonya kayak gini. Oke. Terus ini juga penari balet yang badannya bagus, lightingnya bagus. Oke. Nah, ini semua jadi dasar kenapa saya jadi fotografer. Abang jadi fotografer? Lagi. Nah, lalu saya kenal buku The Family of Man. Oke. Ini merangkum kerja fotografi dunia, fotografer dunia yang dibikin setelah Perang Dunia Kedua. Oke. Jadi setelah perang itu ada satu proyek besar mengumpulkan semua fotografer dari seluruh dunia untuk menunjukkan bahwa bumi kita ini cuma satu loh. Oke. Rasa sakit di India, di daerah miskin dengan di Inggris itu sama-sama rasa sakit. Kebahagiaan juga begitu. Jadi Oke. dunia ini milik satu gitu. Ya buku ini tentu saja kemudian dikritik banyak orang, tapi coba Oke. terus, tapi foto-foto semacam ini Aha. ini dari Satyajit Ray, ini sutradara India yang sangat India, terkemuka. oke. Itu Irving Penn, terus nah ini juga terkenal, ini si Eugene Smith. Hmm. legendaris lah, Ya. judulnya
The Way to Eden atau apa Iya, semacam iya. itu. Ya gitulah. Ya. Jadi simbolik gitu. Jadi ini yang mempengaruhi ya Itu kok pengaruh saya yang dari buku dari buku. dan segala. Nih ya sobat-sobat Obrigado rata-rata ya. Kayak kemarin kan kita juga podcast Mas Arbain ya dan sekarang Bang Erik. Buku itu punya pengaruh luar biasa ternyata ya kepada orang-orang ya yang hobinya kalau saya bisa bilang sekarang mungkin visual ya, secara visual ya. Jadi kalau Anda misalnya sobat-sobat mau jadi fotografer yang baik dan bagus ya salah satu caranya mungkin bisa ditiru ya dengan membaca buku ya buku-buku dengan buku apa aja lah intinya kan pada dasarnya orang harusnya gemar membaca ya karena saya dulu juga membaca tapi bacanya wayang dan lain sebagainya tapi ya intinya saya baca gitu loh ya jadi kalau sobat-sobat belajar dari Bang Erik gitu ya awal muasal dia tertarik di dunia fotografi rata-rata nih menurut saya meskipun cuma beberapa yang kita baru undang ke sini rata-rata ternyata benang merahnya adalah sering baca buku zaman kecil ya gitu. Nah, oke. Sekarang ini abang udah Coba lanjut. Oh, udah. Berarti udah. Oke. Kemudian saya jadi mahasiswa kan. Oke. Saya motret hobi saya panjat tebing. Oh, oke. Gitu. Hobinya panjat tebing. Ya waktu mahasiswa saya manjat tebing. Oke. Ikut ini Wanadri atau enggak? Itu klub panjat tebing pertama di Indonesia. Namanya apa, Bang? Namanya Skygers. Oh, oke. Dia Wiharta itu pernah dari Dia Wiharta. Iya, iya, iya. Pencinta alam di Malang. Iya, iya, iya. Datang ke Bandung naik motor Iya, iya. untuk belajar sama tebing. Skygers. Dan saya ketemu. Oke. Ya udah, cerita Iya, lagi. ada benang merahnya semua nih, ya. Oke. Terus kapan Abang sebagai fotografer? Ini kan tadi Coba lagi. Abang jadi fotografer karena tadi ya baca Iya. buku dan segala macam. Kapan Abang menjadi memutuskan untuk menjadi profesional? Nah, tahun 88 saya ekspedisi ke Amerika, Oke. manjat tebing, Oke. dan fotografi, lalu ikut pendidikan pers di Unpar, di mana ada Ed Sulverdi di situ. Oke. Nah, Eh. dia langsung saya incer, ini saya mau tunjukin foto-foto saya di Amerika, bapaknya, dan sekalian melamar, siapa tahu bisa jadi stringer atau apapun Oke. gitu. Hmm. Terus ya Ed Sulverdi kamu tahu kan dia ngomongnya selalu hebat-hebat gitu. Mat Kodak Kodak itu, ya. dia cerita, saya tuh butuh fotografer Ah. yang di Indonesia tuh nggak ada. Oke. Jadi saya akan sewa dari asing. Oke. Bayarannya, wah mahal sekali. Oke. Nggak pernah fotografer di Indonesia. Tapi saya punya dana untuk itu. Saya dalam sebuah proyek, dia cerita. Saya kan datang di itu pendidikan itu dan sudah bawa contoh-contoh Oke. foto-foto saya. Foto dari Amerika. Iya, yang sudah dimuat di Oke. media Indonesia. Oke. Waktu sudah selesai, saya bilang, kenapa Pak Ed nggak coba saya? Oke. Saya tunjukin, kamu udah bikin apa? Ini fotonya. Oh, ya cobalah nanti saya kabari 2 minggu lagi. Hmm. Ya, tahu sendiri lah pasti nggak dikabarin dong. Ya. Itu kan cara menolak aja. Iya, iya. Tapi waktu itu di majalah Tempo itu ada stopper, yaitu foto-foto yang aneh-aneh. Gitu. Saya punya beberapa foto stopper, saya kirim ke Ed. Oke. Barangkali sambil menunggu jawaban, foto-foto ini bisa dimuat. Saya kirim 2, dimuat dua-duanya. Udah dimuat gitu, dia utang dong. Dia harus manggil saya. Oke. Nah, itu undangan benar-benar datang tengah malam, bahwa besok pagi berangkat ke Asmat. Oke. Dan semenjak itu saya terlibat dalam
buku Asmat. Disitulah saya ketemu Arba'in segala. Oke. Tapi saya sudah sebagai fotografer. Oke. Sementara Mas Arba'in belum. Belum, dia masih Oke. insinyur. Oke, masih insinyur ya. Insinyur yang rancangannya diragukan itu. Ya, insinyur meletot. Kalau kata dia, insinyur meletot. Bikin bangunannya meletot. Ya gimana? Jadi setiap kali, nah di Oke, Asmat itu kan motret. Nah. Kalau siang kan panas banget. Hmm. Ya kemana lagi, saya ngunjungin Arba'in aja yang Oke. di Nukang gitu kan. Aha. Nah, Arba'in iri banget. Oke. Oh enak-enak sekali ya, kerjamu jalan-jalan. Ya iyalah, kan gua fotografer, lu kan tukang gitu. Oke. Nah tapi itu perkenalan kami pertama. Tapi itu berteman ya? Iya baru kenal di situ. Oke, baru kenal di situ. Oke. Jadi sebelumnya kami nggak kenal karena beda angkatan di ITB itu. Oke. Mungkin 3 tahun bedanya. Oh, Aku lebih tua. oke, siap. Ya. Nah terus Kelihatan sih Bang lebih tuanya. lebih bijak. Lebih bijak. Kalau saya lebih muda kan. terus. Nah terus sampai nanti Sampai tadi di Asmat. di Asmat. Oke. Iya di Asmat itu akhirnya saya menjadi istilahnya koordinator ya untuk fotografer. Oke. Jadi saya memegang mengkoordinasi semua fotografer yang disewa. Ada berapa fotografer? Rasanya sih 7 atau 8 gitu. Dan semuanya orang Indonesia. Ada yang Indonesia, tapi yang Indonesia itu Alan Kompos, Oke. bule juga. Oke. Terus Gino Franky Hadi, Oh, oke. itu saya hire Aha. untuk itu. Ada Hendrikus Muter, itu Mhm. ada banyak sekali dan saya berkali-kali ke Asmat dan membawa mereka dalam ekspedisi yang panjang-panjang Oke. sampai kami ke tempat-tempat terjauh yang tidak pernah dijangkau orang. Oke, Abang punya fotonya nggak sih? Itu kan lucu Ada. tuh. Ya, jangan Ada besar lah ya, tapi ada Bang Erik, ada Bang Mas Arba'in, ada Bang Gino. Ada. Widih, lucu tuh. ada. Oh, ada ya Kami fotonya. udah ada, nanti Kita share ya kalau ada. Ini si Gino ngirim ke aku baru-baru ini. Oh, oke, siap. Setelah tua baru dikirim, bayangin 40 tahun. Oke. Cakep nih, cakep. Terus. Terus. Coba. Nah, ini foto-foto di Asmat. Wow. Sebelumnya ada kayaknya tadi. Sebelumnya ada. Nah, ini. Oke. Ada Don Hasman juga. Oh, Don Hasman saya hire juga. ini yang disebutin Bang Erik itu semuanya legend ya? Ya itu fotografer tua-tua yang Don Hasman itu adalah fotografer yang paling tua sekarang yang masih aktif. Umurnya 83 atau 82. Dan dia masih segar sekali. Oke, karena olahraga ya? Saya ingin seperti dia. Karena naik gunung ya? Nggak tahu karena apa, tapi dia menjaga dengan baik. Oke. Sampai 82 kan masih panjang ya. Nih, ini sobat-sobat itu yang disebutin Bang Erik itu semuanya legend loh. Ya. Legend semua itu. Oke, lanjut. Lanjut. Nah ini. Nah, tapi saya juga ngerjain proyek-proyek yang apa istilahnya itu ya, iklan-iklan gitu. Jadi ini iklan apa ya? Ini iklan tentang pengukuran tanah, lembaga pengukur tanah. Jadi saya manfaatin tentang cerita bagaimana ada air yang bisa diminum dari pohon kayak gitu. Ya, zaman itu ini memukau inilah para apa yang pesan iklan itu. Jadi saya tuh banyak dulu hidup dari iklan, dari Sampurna, dari segala macam gitu-gitu. Tapi ini fotonya keren banget, Bang. Iya, dibikin seakan-akan wajar padahal bikinan. Ini settingan. Oh, settingan. Ini kan tukang ngukur. Oke. Jadi dengan teodolit gitu. Terus. Oke. Terus. Lewatin aja. Ini lewatin aja. Nah. Oke. Udah. Pertanyaan lain lagi? Ini udah nih ya. Udah, ini akan masuk. Tadi Abang udah cerita segala macam. Tapi kan setiap fotografer pasti zaman dulunya punya role model lah kalau anak sekarang bilangnya. Dulu idolanya Abang tuh fotografer tuh siapa aja sih? Selain yang Abang tadi sebutkan tuh. Kalau role model itu nggak ada mungkin ya. Tapi atau foto yang paling berpengaruh pada saya itu ya Ed Sulverdi. Oke. Dia memperkenalkan saya kepada dunia jurnalistik dan membawa saya ke situ. Walaupun kami fotonya akhirnya beda gitu. Tapi dia yang membukakan pintu ke coffee table book kayak apa. Jadi waktu zaman itu saya bikin coffee table book itu ada 3 atau 4. Asmat, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat itu
semuanya biaya besar ini zaman kemakmuran ya. Oke. Eh, ongkos-ongkos besar itu enggak masalah, yang Oke. penting bisa bikin bagus gitu. Nah, setelah sekian banyak proyek, saya tuh merasa kok gampang sekali ya, enggak terlalu memuaskan buat saya itu. Saya pingin sesuatu yang lebih menantang karena saya udah masuk ke dunia fotografi, Oke. udah kepalang saya mau pingin memotret yang saya pingin potret Hmm. dan rasanya nggak ada di situ. Oke. Jadi apa itu tapi nggak bisa digambarkan secara lebih jelas, tapi dorongannya ada. Hmm. Jadi semacam intuisi untuk mencari sesuatu yang lain gitu, yang kita nggak tahu juga apa ini. Oke. Lalu saya mulai memotret ke jalan dan mendapati bahwa KRL Jabotabek itu sangat menarik. Oke. Sebelum ke situ, Bang. Ya. Saya juga Bang Erik pernah cerita bahwa Bang Erik pernah menemani bukan seorang, ini salah satu fotografer top dunia ya, namanya Sebastian Salgado. Ya. Jadi sobat-sobat bisa di googling tuh Sebastian Salgado tuh, fotonya seperti apa, luar biasa. Ya, banyak foto-foto Salgado itu yang menjadi ikon dunia ya. Ya, nanti kita coba tampilin di sini gitu ya. Nah, itu awalnya gimana itu Bang Erik? Sebelum sampai Salgado tadi ya, saya mau menerangkan dulu sampai di mana pencarian saya dengan fotografi. Oke. Jadi pada waktu saya akhirnya memotret di jalanan, saya merasakan ada sesuatu yang bisa saya foto, Mhm. tapi saya nggak tahu persis ini memotretnya gimana. Oke. Karena estetika yang saya kenal pada waktu itu nggak memenuhi syarat untuk memotret sesuatu yang begitu Dinamis. bertenaga, dinamis Ah. gitu ya. Nggak cocok. Belum ada referensi lah maksudnya. Referensi tidak ada dan Oke. salon foto kamu tahu kayak apa. Ya, Jurnalistik juga selalu momen-momen Ya. yang Spot puncak. news general, oke. Sementara ini sehari-hari Oke. biasa. Mhm. Lalu saya mencoba dengan eksperimen Oke. memotret di Jabotabek. Oke. Dan ini saya kirim ke dulu ada kamera Tempo, itu 4 halaman Oke. esai foto. Oke. Di tahun 90 esai foto saya tentang Jabotabek dimuat Di Tempo. koran Tempo atau di majalah Tempo? Majalah Tempo, belum Oh ada iya, Tempo. sorry, belum ada ya di majalah Ini Tempo. tahun 90 ya. Ya, oke. Dan saya tuh pernah masukin dalam sebulan 4 esai foto. Oke. Ya memang lumayan. Tapi kira-kira begini esainya coba. Nah ini lihat. Oke. Masih ada orang Main kartu. dan itu bala 6 kejepit ya. Ah. Itu kan bala 6 Iya. kejepit. Iya. Itu kan sangat mirip sama yang menang di lomba sekarang Oke. ditaruh di kening. Oke. Makanya saya begitu lihat foto settingan ini. Karena nggak Oke. mungkin Nah. orang main gaple itu nggak begitu. Iya. Ini pasti yang motor nggak tahu gaple. Iya. Terus masih di atas begini. Ini ke Bekasi, terus ini situasinya, Oke. nunggunya lama gitu. Aha. Dia bisa berhenti kapan aja di mana aja dan lama. Terus ini Oke, ini pecah ya? jendela pecah ya. Oke. Orang dengan entengnya naik. Terus itulah, ini mulai dibangun. Oke. Terus, oke. Oke. Nah, setelah itu saya mulai motret di jalan-jalan dan merasakan, oh mungkin di sini nih. Di sini saya harus mencari sesuatu yang pingin saya dapatkan. Gitu. Nah, kemudian balik ke Salgado ya. Ya. Salgado itu kan seorang fotografer dengan nama besar sekali ya. Oke. Dia itu selalu berhasil mengangkat foto-foto yang sehari-hari itu ketataran mitologis. Oke. Jadi dia sangat dipengaruhi sama cerita-cerita Alkitab. Oke. Jadi kayak lukisan-lukisan Gustave Doré di Alkitab itu nempel di kepala Salgado. Itu saya tanya langsung ke dia. Oke. Jadi dia tuh sangat Terinspirasi. terinspirasi dengan itu dan foto-foto itu secara teknis tuh perfect. Oke. Mulai dari memotret sampai mencuci nanti sampai mencetaknya itu perfect. Nggak mau ada cacat. Oke. Nah, waktu saya jalan bersama dia ke Cilincing segala macam. Ya, awalnya gimana itu? Oh, awalnya itu proyek datang dari Tara.
Tara Sastrowardoyo Oke, itu iya iya iya. sama-sama Firman Iksan dulu dia mendirikan apa nama grupnya dia itu membuat potret model Oke. dan sekarang dia juga masih fotografer kan. Oke. Firman enggak. Eh, ya itu. Jadi Salgado mau membuat semacam buku yang judulnya kalau nggak salah Mega City atau apa. Oke. Jadi ini setelah The Workers ya Oke. Di Jakarta ya. di Jakarta. Jakarta salah satu fotonya. Oke, salah satu tempat yang dipilih. Oke. Penduduk terbanyak. Oke. Jadi dia butuh itu fixer. Oke. Fixer itu ya sambil nunjukin jalan, sambil ngangkut-ngangkut tas. Oke. Itu saya Kemal dan Rama Oke. bertiga. Tapi karena bertiga kebanyakan, Salgado cuma mau 2. Oke. Jadi kalau siapa ikut, yang ini nggak ikut. Gitu. Oke. Dalam prakteknya saya ikut terus Oke. karena inilah guru saya pertama yang pernah saya lihat ya, bagaimana dia memotret, berapa speednya, lensanya berapa itu semua saya tahu. Oke. Dan terekam di luar kepala ya. Tentu. Oke. Kan saya ikut motret juga, saya pengen tahu Oke. hasil dia sama hasil saya kan beda sudut. Ini. Oke. Kira-kira kameranya, gue tahu lensanya kayak gitu-gitu ya. Ini sobat-sobat yang ini kan tadi Bang Erik bilang fixer ya. Di dunia fotojurnalis atau di dunia jurnalisme emang ada yang disebut namanya fixer. Fixer itu orang yang membantu ya siapapun ya, penulis utama atau fotografer utama. Itu namanya fixer. Kalau di dunia kewartawanan lah, kira-kira gitu. Sampai sekarang fixer-fixer itu masih ada ya. Ya. Jadi bukan zaman Bang Erik aja, sampai sekarang fixer itu di dunia jurnalis masih ada gitu. Ini buat teman-teman sobat-sobat tahu aja kalau fixer itu artinya yang tadi Bang Erik bilang seperti yang saya tadi sebutkan. Lanjut Bang Erik. Nah, kami memotret di daerah-daerah yang saya kenal tentunya. Ya. Dan itu saya tuh mulai tahu lah sukanya Salgado ini dia nyarinya apa kira-kira. Jadi saya bawa ke sana dan dia sangat happy. Tapi Salgado ini orang kan halus ya. Maksudnya dia udah tua. Botak, tua gitu. Jadi pembawaannya tuh bapak-bapak gitu ya. Orang memaafkannya. Tapi bahkan dalam situasi yang ramah tamah begitu, saya tuh masih mendengar orang-orang di foto mamanya berteriak dalam bahasa Jawa. Wes seneng motret kita yang kere-kere, Kemal sama Rahmat saya nggak tahu ini bahasa Jawa, tapi saya tahu ada suara-suara semacam itu bahwa kemiskinan ini bisa difoto loh, dan mereka senang gitu. Nah, ketika itulah saya tuh setelah mengantar Salgado motret, saya tahu bahwa saya ingin jadi fotografer tidak seperti Salgado. Saya tidak mau datang dengan frame yang sudah dari awal kamu punya dan menjadikan orang-orang ini masuk di dalam frame kamu, baik itu estetika maupun ini ya. Ya akhirnya saya mulai tahu, oh berarti saya akan memotret sesuatu yang tidak akan difoto sama orang-orang seperti Salgado atau jurnalis asing. Ya, yang mengekspos soal kemiskinan dan lain sebagainya. Jurnalistik itu buat saya itu yang saya hindari. Saya ingin memotret keseharian yang dalam istilah saya itu tegangan biasa aja, bukan tegangan tinggi. Kan kayak perampokan di toko emas tinggi. Nah, ini yang biasa aja, sehari-hari. Daily life lah ya. Daily life itu saya mau mulai karena saya merasa bahwa itu yang sebenarnya saya mau ceritakan. Bahwa ya kita bisa bercerita tentang sesuatu yang nampaknya sepele tapi dari para pelaku di kota itu, di tempat di mana mereka. Jadi kritik saya pada dunia pers adalah mereka datang sebagai orang asing dan mengklaim ini sebagai kebenaran. Nah, padahal itu kan kebenaran versi yang dia versi dia. Dia datang dan dia udah pakai frame itu. Belum tentu juga itu yang terjadi sebenarnya gitu kan ya. Itu kan kritik paling besar pada dunia pers. Ya.
Dan itu sekarang kan diperbaiki kan Oke. sekarang udah tidak lagi begitu. Betul. Oke. Oke. Kalau kamu lihat sendiri, ini sedikit ya, Ah, foto kan berubah. ya. Pemenang-pemenangnya tidak lagi foto-foto seperti 2 tahun yang lalu. Oke. Sekarang betul-betul subjek itu Mhm. eh, hampir tidak bisa diwakili. Jadi Oke. fotografer yang memotret itu bahkan ada foto, nanti aja lah, cerita nanti Oke. aja. Oke. Jadi Oke. jadi saya bisa bilang yang mempengaruhi karya-karya Abang itu sebenarnya Sebastian Salgado atau siapa? Iya, semuanya berpengaruh. Oke. Tapi Soalnya gini, dengan Abang itu kan dibilangnya Salgado, Little Salgado atau apalah itu. ya Itu waktu gimana? awal itu kan kita waktu awal itu kan sasalgadoan. Oke. Jadi kalau Sasalgadoan itu bahasa kalau Sunda. orang Sunda kan bilang wah sasalgadoan kita. Sasalgadoan. Motret Oke. daerah kumuh. Oke, apa ya gitu. ya ya. Tapi ya Salgado itu bagus sekali sebagai Oke. fotografer, bagus Oke. sekali. Hormat saya luar biasa pada dia. Oke. Teknis maupun pendekatan, tapi itu bukan pendekatan yang cocok buat saya. Oke. Itu bukan yang saya mau kembangkan. Oke. Oke. Jadi kalau ada yang berpengaruh ya semuanya berpengaruh. Oke. Dari Salgado saya dapat pemahaman bahwa saya nggak mau motret yang seperti itu. Oke. Jadi terbalik ya. Saya pikir Bang Erik itu benar-benar Salgadonis. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Dia menentang apa yang dibuat oleh, bukan menentang sih, apa mencari perspektif lain apa yang dilakukan oleh Salgado. Yang menurut saya kan banyak nih ya orang mengekspos kemiskinan dan lain sebagainya ya. Bang Erik mencari perspektif yang lain ya. Gitu kira-kira. Betul nggak ya Bang ya? Iya, kan Oke. kalau para jurnalis asing yang datang tuh mau nggak mau tuh mereka datang dengan frame pemikiran Oke. yang sudah Ya. jelas gitu ya. Ya. Dan orientalis kan sikapnya. Oke. Kalau nggak kemiskinan, Ya tempat sampah tuh ya. wajib. Kalau nggak bagaimana ke pelanggaran hak asasi manusia gitu. Ya, Itu ya. kan Betul. betul laris semua. Ya, ya. Memang harus ada yang mengerjakan itu. Betul. Tapi bukan saya. Betul. Itu biarin aja lah jurnalis-jurnalis yang lain. Ya ada Oke, ada oke. bagiannya sendiri. Oh iya iya iya. Tapi saya nggak mau Oke. mengembangkan yang itu. Oke. Nah, kemudian kan Abang dikenal sebagai apa? Fotografer apa yang menjadi pelopor street fotografi gitu ya. Sampai sekarang saya rasa ya. Ya. Sampai sekarang mungkin buat teman-teman sobat-sobat Obrigado belum kenal Bang Erik. Bang Erik ini dari 33 tahun lalu sudah melakukan apa yang dibilang street photography ya. Jadi inilah orangnya. Inilah pelopor street photography di Indonesia gitu ya. Jadi coba soal cerita kemudian Abang memilih untuk menjadi street photographer tuh karena itu atau gimana? Iya betul. Antara lain karena itu. Tapi kan saya tuh waktu memutuskan jadi fotografer, Nah, saya tuh tulisan saya nggak bagus. Oke. Jadi saya merasa bagus di foto. Jadi saya mau konsentrasi di foto aja. Tapi karena sudah memilih, jadi saya harus punya proyek yang terjangkau. Oke. Kalau ke daerah itu kan biayanya mahal, hidup di sana lain lagi ada biaya. Jadi satu-satunya tempat menurut saya yang murah itu dan bisa saya biayai sendiri adalah kota saya, Di Jakarta. Jakarta sendiri. Oke. Jadi tahun 90 itu saya sudah menetapkan inilah proyek saya yang akan saya kerjakan entah sampai kapan. Oke. Tapi saya mau bercerita tentang kota ini. Oke. Apa yang mau diceritakan belum tahu. Oke. Nanti sambil jalan aja. Yang penting dorongannya ada dan sudah mulai ketemu nih. Ya. Nah itu yang pelan-pelan akhirnya saya menemukan bahwa yang saya mau foto itu keadaan sehari-hari aja. Aha. Jadi seperti meninjau ulang kejadian. Kita mempelajari memotret gimana tuh? Memotret Keseharian. keseharian orang hidup di Jakarta. Iya, dan mencoba menemukan keindahan atau estetika yang Oke. belum tentu terpreskripsikan pada waktu itu atau sekarang. Oke. Jadi
nantilah preskripsinya belakangan gitu. Oke. Sekarang foto dulu, kita pilah-pilah, Aha. kita bikin cerita. Oke. Gitu. Jadi, tapi ini cerita dari orang dalam yang adalah saya penduduk Jakarta, Penduduk Jakarta. Oke. merasakan Jakarta, Oke. merasakan apa itu busway, apa itu Oke. sempitnya kereta api Oke. kayak gitu. Nah, jadi hal-hal kayak gitu yang saya mulai garap Aha. dan tidak terasa sekarang sudah 33 tahun. Oke. Nah, selama 33 tahun itu, Bang Erik, apa yang menurut Bang Erik yang sudah pernah dilakukan itu apa? Misalnya bikin buku atau apa? Ya sejauh ini buku lah. Buku. Oke. Itu semuanya soal street fotografi atau ada yang lain? Ada yang lain, ada satu buku tentang judulnya Banal Estetik dan Spiritualisme Oke. Kritis, itu tentang mungkin lebih pada pemikiran. Oke. Apa itu banal estetik, dari mana nongolnya, Oke. dan spiritualisme kritis itu kebetulan istri saya juga memperjuang apa istilahnya, dia obsesinya pada spiritualisme tapi kritis gitu. Oke. Jadi ini kami merasa bahwa ada paralelitas Mhm. sehingga kami bikin buku itu. Oke. Ini buku tipis tapi isinya pemikiran Oke. tentang fotografi dan tentang pencariannya Ayu. Oh, istri Abang itu Ayu Tami. Ayu Tami Iya betul. yang ngarang Saman. Kurang lebih. Luar biasa. Kurang lebih. Ya kalau sobat klasik nggak paham nih, ini adalah suami dari Ayu Tami ya. Ya. Jadi Bang Erik ini adalah suami dari Ibu Ayu Utami. Itu yang ngarang novel bagus-bagus tuh ya. Oke Bang, lanjut. Ya. Terus ini kan sekarang di Jakarta ya. Mungkin nggak hanya di Jakarta, tapi di banyak kota-kota di Indonesia itu banyak lahir fotografer-fotografer yang rata-rata sekarang judulnya adalah street photography. Ya. Nah, menurut Abang, kalau sekarang ini ya dibandingin apa Abang lakukan, mungkin Abang kan pernah lihat pameran-pameran atau mungkin di medsos dan lain sebagainya itu, menurut Abang tuh fotografer-fotografer yang berkecimpung di dunia street fotografi itu menurut Abang kalau sekarang tuh kayak gimana ya? Kan kalau Abang dulu cuma sendirian. Kalau sekarang kan banyak nih orang-orang nih. Apakah yang pernah Abang lihat lah, nggak semuanya. Apakah sudah sesuai dengan dalam bayangan itu fotografernya sesuai dengan apa? Itu emang fotografer street banget deh gitu. Nah kalau menurut Abang tuh pandangan Abang sekarang nih dengan banyaknya lahir para fotografer yang ya intinya street fotografi. Di mana-mana sekarang ngomongin street fotografi gitu. Ya, kecenderungan dan ini pengennya jadi street fotografi. Nah menurut Abang itu pandangan Abang ya kalau sekarang itu sebagai pelopor itu gimana? Udah sesuai dengan kalau mau dibilang kaidah street fotografi atau belum? Mungkin lebih tepat begini. Apa yang mereka cari tidak sama dengan yang saya cari. Oke. Waktu dulu saya mencari sesuatu yang belum dikerjakan orang dan Oke. pada waktu itu informasi tidak sebanyak sekarang. Sekarang, oke. Sekarang kita tinggal Google itu keluar semua nama-nama dan style. Pada waktu saya itu belum. Oke. Jadi ini balik ke zaman itu ya. Di Amerika itu dulu ada satu gerakan namanya snapshot. Oke. Snapshot itu dipelopori oleh Friedlander, siapa lagi namanya, Diana Arbus. Nah ini dalam sebuah dalam sebuah pameran di MoMA di Amerika itu ditulis sebagai a new document. Jadi ini dalam fotografi ini satu terobosan juga tentang dokumen-dokumen itu mereka memotret tanpa pertimbangan artistik. Oke. Ya jadi spontan secara teknik kadang-kadang gagal. Tapi yang dia foto itu bukan mengatur ya, bukan menyusun ulang keadaan. Jadi not to reform. Oke. Tapi sesuai yang tapi
to know it. Oke. Nah, ini satu gejala baru pada waktu itu, Aha. dan ini dipamerkan di Amerika. Aha. Ini kira-kira awalnya gitu ya. Dan itu akhirnya menjadi Tren. dasar ya orang suka, dalam fashion juga masuk itu. Ya. Nah, saya merasa oh ternyata sejalan juga ya, walaupun saya telat sekian tahun, tapi kan saya nggak pernah tahu. Oke. Dan kemudian baru tahun 95 mungkin itu ada Oke. dapat buku judulnya Bystander. Aha. Bystander, bahkan namanya pun bukan street photographer ya, bystander masih. Belum street photography. Oke. Jadi itu nama itu belakangan. Awal muasalnya snapshot. Iya, kira-kira begitulah. Oke. Jadi ini para fotografer di luar assignment Oke. itu memotret sesuatu lebih rileks, lebih tanpa teknik, tanpa kamera yang susah. Betul. Gitu. Ya, ya. Nah, sementara generasi sekarang, generasi baru itu datang dengan situasi yang berbeda. Mereka tinggal klik, maka akan keluar nama Bruce Gilden ini, sehingga akhirnya mereka melihat, oh ini situ fotografi kayak gini ya. Oh, gue mau kayak ini kayak Alex Webb kayak Bruce Gilden atau kayak siapa gitu. Oke. Yang kejadian akhirnya template semacam foto-foto semacam itu. Oke. Jadi pencariannya itu lebih pada fotonya, bukan pada ceritanya. Oke. Karena saya lihat juga emang kayaknya kalau street fotografi sekarang itu kayaknya yang angle-nya yang cantik gitu ya. Yang indah, yang komposisinya bagus. Beda sama punya Bang Erik. Ya, karena pencariannya lain. Jadi ini mereka lebih maaf ya. Buat saya itu sensasi retinal aja. Oke. Jadi sudut dari bawah, kepala kuda sama besar sama kue. Oke. Apa kayak gitu-gitu. Jadi kayak sensasi ya boleh. Tapi kalau terus-terusan kayak gitu kan kita capek juga. Betul. Ini bukan yang kita lihat. Gitu. Mata kita nggak melihat begitu. Ini lensa lu melihat begitu. Dari bawah pula. Betul. Nah, saya kan old school. Saya memotret dengan lensa normal. Oke. Jadi apa yang dilihat kira-kira nggak mau. Itulah yang harus padat, harus diperhitungkan supaya elemen begitu nggak ini buang gitu ya. Istilahnya gini kali Bang ya. Kalau kita motret orang berdesakan di kereta, kita yang lihat harus merasakan bahwa itu emang sesek. Iya. Nafas kita juga sesek kan? Dan nggak usah semuanya. Oke. Cukup mungkin 10 orang, tapi jarak antar orang begitu dekatnya dan ada orang kejepit segala macam. Saya lebih milih itu karena saya fotografer old school. Kalau anak sekarang dia hajar wide, dapat semua, segini komposisi dapat dan segala macam. Tapi terus akhirnya ya itu yang saya keberatan dengan template semacam itu. Akhirnya para street photographer ini memotret kota Bandung atau Jakarta atau Jogja sama. Sama aja, nggak ada yang bercerita tentang bagaimana umpamanya jarak antar manusia, bagaimana manusia jalan pada jam sekian. Jadi hal-hal kayak gitu tuh luput dari cerita karena mereka mengejar bentuknya, estetik. Yang saya sebut tadi tidak realistis. Iya. Bukan tidak sesuai dengan realita. Iya, sensasi retinal lah gitu. Kalau bagi saya sih kalau motret itu ya yang nonton dan yang lihat harus bisa merasakan bahwa kayak abang bikin apa ya? Saya pernah lihat foto abang orang nunggu bus. Ya aku ngelihatnya, ini nunggu bus sore-sore orang kerasa gitu bahwa udaranya sampai ke saya itu kan. Tapi kan kalau menurut saya, kalau yang saya lihat sekarang banyak street photographer yang ngejarnya estetik aja. Iya. Ya, gitu kira-kira. Iya, antara lain gitu. Oke, terus nih untuk dan ini juga dipermudah oleh kamera apa istilahnya, one third, kamera yang bukan SLR. Iya. Apa itu? Apa ya? Kamera. Iya. Bukan kamera karena snapshot gitu kayak pocket gitu. Dan itu kan tiap tahun diproduksi ya. Sehingga harus ada mainan buat para pembeli ini. Yes. Nah, perusahaan kamera ini melihat
street fotografi nih. Iya. Paling gampang. Oke. Motret kagak bayar, tinggal Jualannya gampang kali ya. jualannya gampang. Bayarnya satu orang mentor, mereka rame-rame dan mereka udah merasa memotret Iya, iya. di jalan. Iya, saya juga pernah lihat tuh, Bang. Orang motret street fotografi pakai Polaroid. Motret langsung cetak langsung jadi. Nah, Itu ngetren loh beberapa tahun belakangan ini gitu kan. Ternyata loh kok jadi bergesernya cepet banget ya. Ini kan kalau saya lihat kebanyakan ngikutin tren nih. ya. Kalau si Fulan ke A, kita ke A. Fulan ke B, kita ke B. Nah kayak gitu-gitu loh. Influencer. Influencer. Tergantung influencer. Nah kalau menurut abang, ya ini kan abang masih melakukannya sebagai masih memotret lah Hmm. street fotografi sampai sekarang. Ya. Ini buat yang muda-muda nih, apa sih biasanya kalau saya juga pengen tahu nih kesulitan apa sih sebenarnya kalau di street fotografi yang pernah abang temuin tuh apa? Kesulitan lah mungkin di soalnya gini banyak kasus ya beberapa temen juga temen ada beberapa fotojurnalis lah mereka melakukan foto street foto terus dijamret dan lain sebagainya gitu ya itu ada bang ya itu kalau abang sendiri pernah nggak nemu yang begitu tuh kamera abang mahal loh Iya. dan sayang mereka nggak ngerti tuh Enggak, saya tuh hampir tidak pernah menemui kesulitan itu karena saya selalu berada di suatu tempat yang saya kenal betul. oke Berkali-kali saya datangi. datang ke situ oke Jadi kan proyek Jakarta saya itu Tamrin Sudirman. aha Saya kerjain kadang di sini, tapi sepanjang Tamrin Tamrin itu Sudirman, aman jadi ya? saya kenal semua. oke Tukang rokoknya kenal Oke. segala macam dan saya tuh ada tapi enggak ada. oke Ada berada di situ dengan kamera, tapi orang lain Orang nggak nggak lihat. ada. Ya. Lihat. Karena blend ya triksnya gimana tuh itu dari lahir. enggak kan Di gini hati, Udah, maksudnya. Saya nggak bisa nerangin. iya iya maksudnya gini kan kalau street fotografi rata-rata orang yang make foto kita ngomongin kamera deh Ah, ya kan nggak mungkin saya pakai kita motret di jalanan tapi kameranya gede banget gitu kan gede. tapi abang bisa nih Kenapa tidak? Mana? Gambar berikut. nih kameranya bang Erik medium format Hasselblad Iya, ini kamera tahun 90 saya pakai ini. Oke. Dan nanti kamu lihat foto-fotonya aslinya. Coba. Ini di Amerika. Oke. Bagaimana pencarian orang pada estetika. Oke. Jadi estetika tuh dilebarin terus. Oke. Dan fotografi itu punya kemampuan untuk melebarkan estetika Oke. supaya tidak hanya segitu-segitu aja. Aha. Terus coba. Ya kayak Terus, gini-gini, oke. semacam ini. Nah, ini oke Bresong. nah Bresong oke Lanjut ini Eugene. Terus Eugene Smith ini foto-foto kayak gini nih. oke Ini kan susah, tapi ini ada tenaga aha dan saya mau begini. oke Awalnya itu begitu. Mhm. Terus oh ya, ini juga gitu. Ini Winogrand. Nah, ini Jakarta Estetika Banal. oke Buku saya yang pertama terbit. ini Ini. Oke. Diterbitkan oleh Dewan Kesenian Jakarta. oke Lanjut. Ya, ini foto antara lain foto-fotonya terus cincin ada terus ini semua film ya bang ya semua film. oke bukan digital Nah, ini ini saya awal-awal di tahun ya 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 tahun 90 ini kira-kira Oke. kejadiannya. Terus lagi saya mulai motret yang kayak gini nih. oke ya saya pernah lihat di foto ini ya. Lanjut nunggu bus ini begis. ya Terus ya ini bagaimana panas terus nah ini kan kamera ini 90 oke 6x6 oh pakai flash aha dan kamera sempit sekali, ya ya dapat atau tidak, oke tapi di situ kepuasannya oke dapat lu. Terus ini lensanya 50 mili ya semua 50. oke Lanjut terus oke 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 sampai sini. Iya. Ntar dulu. ini kan saya mau ini kan buku-buku Mas Arba sama buku-buku Bang Erik ya
ada lagi yang mau disampaikan soal street foto sebelum saya nanya soal buku nih. Iya, boleh Pak nanya tentang buku. Oke. Ada berapa buku sih sejauh ini abang udah buat? Total sih 8. 8 buku. Besar kecil ya. Semuanya ngomongin street fotografi. Kecuali satu yang satu tadi tadi, estetika banal. Dan satu lagi ini Eros dan Reformasi itu agak politik ya. Oke. Tapi buku itu juga saya bikin 20 tahun kemudian setelah Reformasi. Oke. Jadi Itu kan abang bikin foto reformasi tapi beda sama buku-buku kebanyakan ya. Ya. Itu kenapa? Ya karena itu cerita. Fotonya beda, angle-nya beda. Ya, karena ini sebenarnya begini. Waktu reformasi itu kan terjadi di ruang lingkup kerja saya. Oke. Dan orang-orang yang terlibat juga beberapa teman saya. Oke. Jadi saya membuat semacam album untuk tentang Forkot, tentang Ginggi Nanjar, tentang ada 4 tokoh, termasuk saya. Jadi waktu saya mau bikin buku tentang reformasi, saya merasa ini sesuatu yang personal aja, narasi-narasi kecil tentang kehidupan saya yang dikaitkan dengan narasi besarnya reformasi. Lalu 4 album itu dibikin cerita. Jadi asalnya udah jadi album juga gitu. Sekarang tinggal pilih, oh foto ini cocok, oh ini bikin mati, oh ini. Oh itu jadinya dibuat di buku-buku yang abang buat itu. Iya, itu ada di situ. Terbitkan itu ya. Jadi itu agak jurnalistik ya, walaupun tidak jurnalistik amat karena itu sangat pribadi. Bagaimana saya memotret Ibu Tin meninggal gitu. Saya nggak memotret cendana, saya cukup memotret tukang koran yang berjualan. Telah mati sang pendamping gitu. Kayak gitu-gitu. Dan saya memberi narasi sekarang Soeharto lemah karena istri udah mati. Gitu. Jadi penafsiran tanda-tanda kelemahan Soeharto pertama itu. Tanda kedua umpamanya apa istilah si 27 Juli itu? Kuda Tuli ya. Kuda Tuli itu kan tokohnya kambing hitamnya Budiman, mahasiswa, anak kecil. Oh, jenderal besar kok milih musuhnya anak kecil. Tanda kelemahan kedua. Terus ketiga Krismon. Kayak gitu-gitu. Jadi pribadi tapi menyangkut sebuah narasi tentang reformasi. Makanya berbeda. Iya, maksudnya kalau biasanya kita ngelihat foto zaman reformasi kan itu ya fotonya mainstream, Bang. Ya, kalau nggak rusuh, nggak pukul-pukulan atau dikebukin tentara atau dipukulin polisi, ditembak mati dan lain sebagainya, Bang Erik memilih perspektif yang lain ya. Iya, karena bahkan Forkot pun saya punya bagaimana meracik Molotov. Karena buat saya itu penting gitu. Itu udah ada di bukunya. Itu nggak dimuat di buku, keterbatasan. Kan fotonya banyak sekali. Kenapa? Takut? Enggak, kurang. Takut di bredel bukunya? Kalau yang takut di bredel ya mending yang itu dong, yang Pius pulang. Oh iya, kan ini bikin bom molotov. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, bom molotov mah nggak harus di bredel kan. Tapi yang ini kan masih berlangsung sekarang. Nah lanjut. Jadi memang reformasi itu sesuatu yang saya tunggu-tunggu karena saya kan waktu di ITB jadi ketua angkatan. Itu terlibat dalam demo-demo mahasiswa pada tahun 78 yang akhirnya dikebiri oleh pemerintah dan mati kan. Itu malari ya? Bukan. 78. Setelah malari. Iya. Terus, jadi perubahan yang terjadi dalam gerakan mahasiswa ini buat saya sangat penting dan jatuhnya Soeharto saya nanti. Makanya waktu memotret si mahasiswa-mahasiswa itu saya sangat serius memotret bagaimana mereka mempersiapkan bagaimana rapat-rapat segala macam. Gitu. Saya tuh waktu bikin Klik ya, Klik itu klub fotografi antara Rama sekarang. Kami bikin workshop di kampus-kampus dengan pemikiran kalau ada perubahan di negeri ini, biar kampus-kampus bisa merekam apa yang mereka lakukan sendiri. Jadi itu penting sekali. Mengingat tahun 65 itu nggak ada. Jadi saya mau membuktiin bahwa
generasi sekarang ini lebih kreatif loh, kita Oke. siap gitu. Oke. Jadi ini kayak citizen journalism tapi terlalu awal. Oke. Ya, ya, ya. Sekarang kan citizen journalism itu ada karena digital, ya, orang Oke. lebih pendek jalannya. Ya terus. Ya udah, itu tadi. Menurut Abang, citizen journalism sekarang gimana? Loh, kan kamu sendiri lihat waktu kita jadi juri, Oke. dari tahun ke tahun Membaik ya? membaik, jauh. Bahkan kita memenangkan satu foto ikan paus yang terdampar Ya. pakai drone. Ya. Itu kan citizen journalism. Oke. Kenapa? Karena fotografer dari Jakarta nggak bawa drone waktu itu. Oke. Terlalu susah. Hobis malah bawa drone. Yes, dia tinggalnya di situ. Oke. Dengan kata lain, Abang mau bilang bahwa dengan adanya citizen journalism itu eh, apa istilahnya perekaman sejarah gitu menjadi semakin baik atau Ya semakin baik. semakin beragam ya? Contohnya gini, Oke. saya pernah ditawari jadi kurator untuk foto kebakaran hutan. Oke. Ya tentu saja dari Jakarta, dari profesional, kita tahu fotonya semua Nah. kira-kira apa. Apa ya? Ya, kalau saya mengajukan syarat, ada foto-foto lain yang bisa disertakan nggak? Karena ini boring sekali. Oke. Kita semua udah lihat di Ya. media massa. Masa-masa. Ada sih, tapi kualitasnya jelek. Pakai HP. Oke. Oh, kalau gitu coba dikumpulin. Mhm. Saya pengen lihat. Oke. Nah, terus akhirnya saya sanggupi jadi kurator Aha. dengan satu syarat, ini ikut dipamerin. Yang pakai HP. Ya, pakai HP. Oke. Jadi waktu itu cuma bisa dicetak paling gede itu 5R. Oke. Ini semua difoto dipamerin. Pamerin. Nah, yang dari Citizen ini membuka sesuatu yang tidak terbayangkan sama para fotografer Oke. profesional Ah, pada waktu itu. Umpamanya gini, ada satu foto yang menurut saya bagus sekali. Secara teknik jelek sekali karena pakai Oke. handphone ya. Pakai ya. Itu malam hari, di mana pakai penerangan lampu jalan itu kelihatan asap banyak sekali. Oke. Dan ada bocoran Sinar. Aha. jatuh ke mobil ambulans. Oke. Itu hanya bercerita tentang ambulans dan kabut asap ini. Nah ini kan masalah yang para fotografer tidak tahu Ya. dan tidak memotretnya. Ya. Tapi buat mereka karena ini penting, Ya. mereka foto. Dan banyak hal-hal semacam itu. Oke. Jadi citizen journalism ini membuat orang bercerita tentang masalahnya sendiri. Oke. Jadi subjek yang bercerita. Oke. Ya, gitu. Oke. Kalau ada yang bilang foto jurnalistik mati itu benar nggak? Menurut Abang gimana? Enggak lah. Photojournalism is dead or dying. Itu menurut Abang gimana? Ya dulu tuh berjaya sekali. Oke. Dulu tuh begitu jayanya sampai kalau nggak ada fotonya tuh berita nggak ada. Oke. Banyak sekali orang cerita bla 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 bla. Ada fotonya nggak? Nggak ada. Hoax. Oke. Kalau sekarang Sekarang kan nggak begitu. oke. Jadi lebih rendah hati Oke. bahwa jurnalisme itu tentu saja menyumbang kepada kebenaran. Tapi bukan satu-satunya kebenaran. Ada Oke. kebenaran lain juga loh yang nggak kamu rasakan. Oke. Yaitu mungkin orang lain yang merasakannya. Ya. Subjeknya. Oke. Aku mau cerita tentang Potter's Foto. Oke. Yang dimenangkan 2 tahun yang lalu itu antara lain foto-foto, kalau nggak salah itu perebutan tanah. Si fotografernya memotret bla 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 bla. Terus fotonya dikirim kembali ke tempat itu. Ya. Sama tempat itu perempuan-perempuan menyulam. Oke. Tambahin sulaman tambahin Oke. burung, tambahin Ya. tumbuh-tumbuhan. Dan foto ini difoto lagi, ini yang dikirim. Oke. Ini kan seperti approval dari subjek Subjek. Oke. bahwa iya oke, ini masalah Oke. kami. Oke. Dengan rendah hati sekarang fotografer itu melakukan itu. Oke. Terus ada foto yang maksudnya setting itu sekarang tidak terlalu tabu. Oke. Itu Jadi boleh-boleh aja. rupanya dimenangkan juga. Oke. Padahal itu setting. Pasti. Oke. Sebagai fotografer aku tahu setting. Umpamanya foto gadis pada waktu COVID yang tidak mau memotong rambutnya sebelum mereka sekolah. Oke. Lalu di foto bagaimana boringnya sehari-hari. Ini Argentina, nggak salah cewek motret. Oke. Bagus sekali settingnya. Bahkan ada karpet. Jadi rambut sampai sepinggang.
Bahkan ada karpet yang lagi dicuci, digantung, dan dia disuruh menyelip kepalanya ke situ dan rambutnya. Ini kan settingan semua, Oke. tapi bagus estetik. Dan semua bercerita dengan sangat bagus. Jadi Dengan kata lain, ada perubahan dalam Oke. cara melihat. cara melihat. Dengan kata lain, abang mau bilang bahwa nggak apa-apa setting. Ya jangan keterlaluan. Ya itu Maksudnya maksud kalau saya. tidak ada. Tapi maksudnya begini, demi estetik atau demi sesuatu yang lebih lebih ingin ditonjolkan, itu Oke. boleh aja. Seperti maunya foto yang dicocok-cocok, kamu sempat lihat gak? Dibolong-bolongin. Ya. Itu kan Lihat. dibolongin terus dikasih lighting di depan Ya. untuk memberikan Efek. efek bahwa itu gara-gara bunga popi itu Ah, darah banjir di tempat kami. Tapi itu menang dan bagus. Iya, itu sebuah maksud. terobosan yang buat saya, sekarang fotografi Nih, menjawab Oke. tantangan zaman di mana di mana foto itu Ya intinya gini deh, setting-setting dikit nggak apa-apa lah ya, asal jangan intinya nggak keluar dari jalan dan ceritanya. subjek terutama tahu persis. Oke. Jadi ada kerendahan hati dari Oke. fotografer mengakui bahwa berita yang kamu bawa itu bukan satu-satunya kebenaran. Oke. Bahwa ada kebenaran lain. Iya. Ya, oke. Banyak kebenaran dan kita Oke. harus cukup rendah hati. Karena itu kritik paling besar pada jurnalistik. Jurnalistik. Oke. Oke. Jadi gini ya, bukan kesimpulan sih. Menurut pendapat saya, kan sekarang gini bang, masih banyak fotojurnalis yang tabu untuk men-setting sebuah foto. Ya. Saya nggak ngerti itu. Saya juga kalau buat saya sendiri, ya saya sebisa mungkin nggak setting, gitu ya. Tapi bukan berarti juga saya nggak pernah melakukan setting, gitu ya. Pernah lah. Setiap fotografer saya rasa pernah. Bahkan mungkin orang sekelas siapa? John Steinmeier, James Nahwe. Kalau Bapak Sos balik sini dong, itu setting juga kan ya? Iya, Oke, jadi iya. sangat ukuran setting atau enggak itu kan ukuran yang absurd ya. Tanpa selama itu nggak merubah inti dari atau kejadian sebenarnya gitu. Karena gini, Ya, sejauh ini itulah ya. patokannya. Karena menurut saya gini, kalau menurut saya pendapat saya nih soal foto jurnalistik itu kan sebenarnya tidak saja untuk berita ya, tapi juga untuk menolong sebuah komunitas atau sebuah kejadian konflik dan lain sebagainya agar orang aware bahwa ini loh Ya, ada loh begini. Jadi persoalan itu kalau dia dijual ya sebagai kebenaran. Oke. Foto jurnalistik dan kata jurnalistik itu kan sekarang masih memanggul memanggul beban bahwa ini benar adanya. Oke. Jadi kalau kamu menghilangkan orang walaupun itu demi keindahan, Ya. ya lo bisa dimarahin orang. Itu yang terjadi sama Steve McCurry. Oke. Jadi sebenarnya nggak boleh ngilangin. Nggak boleh lah. Atau jangan dijual sebagai foto jurnalistik. Oke. Jadi sebagai foto Apapun, tapi bukan bukan jurnalistik. Iya, Oke. karena jurnalistik itu kental di kepala orang bahwa itu adalah apa adanya. Walaupun ini salah. Oke. Makanya sekarang dunia lebih relax, fleksibel. fleksibel. Oke. Mungkin tuturan itu nggak ada lagi. Jadi saya tegasin lagi. Ini gini. Jadi oke motret, tapi ya jangan dihilangin. Setting boleh, gitu kan? Boleh. Ya, setting Tapi boleh. jangan dihilangin dong. Ya, jangan. Kalau orang misalnya tangannya jarinya 5 ya jangan dihilangin 1 gitu Iya. kan. Tapi kalau jarinya harus begini, disetting kan begini, ya nggak apa-apa. Iya. Begitu kan ya? Iya, antara gitu. Oke. Sekarang gini, kalau saya harus memotret penjual koran, Yes. tentu saja sebagai fotografer, Aha. kalau saya jurnalis ya, Ya. saya tahu tukang koran berdiri di jalan itu nggak cukup. Oke. Dia berdiri di jalan, latar belakang gedung mewah, Oke. masih kurang, mobil mewah lewat. Oke. Kasih, wah kurang mantap nih pakai white sedikit gue dari bawah, Oke. biar kelihatan betapa sengsaranya anak dan semua masuk. Oke. Ini kan semua setting di Iya. kepala. Nah itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bukankah begitu foto jurnalistik? Nggak semua bang.
Di dalam dirimu udah ada itu. Ada. Angka itu ada. Ada, iya kalau itu saya bilang akuin memang ada. Kalau dapat syukur, tapi kalau nggak dapat ya mungkin cuma 2, 3. Ya, Tapi kan itulah yang saya hindari, bahwa memotret dengan framing itu bisa membuat foto-foto kayak begitu. Oke. Jadi kelihatan lah nih anak. Kalau ada anak yang ketawa dan tidak ketawa, kamu pilih yang tidak ketawa karena kamu mencerita kesedihan. Kayak gitu, itu kan semua pilihan-pilihan. Betul. Jadi dengan kata lain tadi sekali lagi, setting boleh. Itu yang dilakukan selama ini. Oke. Oleh semua fotografer. Hampir semua. Oke, hampir semua. Tapi Cuman fotografer bodoh yang tidak melakukannya. oke. Ya. Maksudnya, jurnalis dalam Oke. jurnalistik. Oke. Dalam jurnalistik itu diperlukan karena dia harus berangkat cepat dapat pulang foto yang dimau oleh koran. Oke. Vertikal, makanya orang jurnalistik bilang foto jurnalistik sudah jadi bahkan sebelum diambil. Oke. Itu pemunya dari siapa gak tahu, Arba'in mungkin atau Mungkin Julian. Jadi bahkan sebelum diambil foto itu sudah jadi di kepala. Iya, mungkin gini maksudnya, Ya, Bang. apapun maksudnya. Ya, maksudnya saya kalau misalnya nih kita motret, Iya, maksud kita saya. ke Monas. Oh, saya mau ngambil ini nih, ini di sini, ini di sini, udah ada. Nah, itu Ya. tidak dilakukan untuk keperluan saya. Oke, Saya tidak melakukan itu oke, karena saya nggak mau foto kayak gitu. oke. Itulah Ini semua. kenapa kami berbeda. Oke, intinya kan sebenarnya pilihan. Ya, nggak? Abang kan nggak pernah setting di foto-foto Ya, abang. karena kalau saya setting habis. Iya, itu kan pilihan berarti kan. Bukan. Monggo silakan mau setting, saya nggak jalur mau. yang lain. Iya, iya gitu. Tanpa misalnya kalau oke, gua mau setting, tapi kalau lo nggak mau setting, ya monggo silakan. Itu kan pilihan yang saya maksud. Ya, tergantung lo tanggung jawab kita aja. Ya. Itu nggak ada urusan sama tanggung jawab. Nggak ada ya? Oke. Nggak ada. Kalau kamu ada di jurnalistik, kamu harus melakukan itu. Oke. Harus melakukan itu. Iya dong. Waktumu pendek. Oke. Sekarang kamu harus motret siapa dan dalam kondisi apa itu kan sudah di kepalamu semua. Dan Iya. begitu kamu pulang bahwa ini dia. Itu. Oke. Oke. Saya masih ini. Nanti kita sambung di luar. Cari contoh yang lebih tepat. Oke. Nah, ini Abang. Abang udah lebih dari 30 tahun berkecimpung di dunia fotografi. Ya. Dan juga foto jurnalistik. Menurut Abang, saya mau nanya nih 2 kali, udah pernah saya tanya, ya. Tapi ini kan Bang Erik yang ngomong. Menurut Abang, menilai seorang fotografer itu bagus atau enggak, Abang lihat dari mana? Oh, ini fotografer bagus nih. Kenapa lu bisa bilang bagus? Oh, karena dia A, B, C, D, F, G. Nah, kalau Abang menilai bahwa fotografer itu bagus, itu dari apa? Dari fotonya, dari attitude-nya, dari mannernya, atau apa? Kalau Abang sendiri, secara pribadi, menilai apakah si Fulan itu bagus, itu karena apanya? Yang Ya. poin terbesar. Nggak bisa Dia harus bikin foto, wah luar biasa. Kan ada Bang. Kalau Salgado bilang, Oke, waktu dia lihat foto-foto gua, oke, dia bilang, Erik, fotomu tuh bagus. oke. Tapi kalau kamu tuh profesional, kamu butuh ketebalan. Artinya yang bagus tuh banyak. Oke, Kalau cuma sedikit ya, nggak bagus. bukan nggak profesional. Oke, Kalau profesional tuh banyak, tebel. oke, Maka itu gantilah kameramu dengan Leica pada waktu itu. Jadi aku tanya, kalau aku punya limited budget, apa yang mau tak beli? Dia bilang M6, M6. Buat kamu M6. Leica. M4 lebih murah kan? No, M6. Ya udah. Leica kan mahal Bang. Iya, itu. Iya. Itu pengaruh Salgado. Akhirnya aku tinggal. Ah, Aku mau tetap pakai Leica, makanya reformasi segala macam pakai Leica. oke, Tapi sekarang setelah sekian puluh tahun kemudian, aku merasa foto bagusku udah cukup tebel. oke. Aku balik ke kamera ini. Ya ini, Karena saya mau ngomongin ini nih. Abang dulu, menurut saya nih, saya pengetahuannya. Abang itu menurut saya dulu telat switch dari analog ke digital. Tapi dulu saya pernah nanya ke Bang Erik, Oh iya ya. Betul. kapan abang pakai digital? Gak mau. Nggak mau, ya. Suatu hari, saya ketemu beliau di depan Sarina,
sudah pakai digital. Wah, saya bilang alhamdulillah Bang Erik udah ganti Oh, iya, digital. Nah, Ingat aku. ya ingat kan ya. Nah itu apa? Kenapa abang akhirnya milih switch? Kapan milih switch dari analog ke digital? Terus kenapa sekarang balik lagi? Ini, ya lihat. Ini kamera tua, tapi lu tahu nggak harganya? Luar biasa nih. Hasselblad. Nah, dari dulu Bang Erik nggak pernah pakai kamera, ada 2 doang tuh. 3 deh kalau nggak salah. Leica, Hasselblad, Rollei. Benar nggak? Benar, sebentar. Oke, sebentar. Itu coba cerita. Kapan abang mulai start? Terus kenapa sebabnya? Terus kenapa sekarang balik lagi ke analog? Gini, dulu tuh ya, waktu bikin buku barang estetik, Oke, kan itu hitam putih semua, Oke. film semua. oke, Dan digital baru mulai, ini tahun 90 lah. Oke. 90 apa? Kok 90? Tahun 2000. Ya tahun 2000. Iya tahun 2010-an ke atas. Ya bener nggak? Nah, Ya. jadi digital masih jelas. 2010. Ya. Nah, pada waktu itu aku merasa ya mungkin tugasku sampai di sini lah. Tugas Maksudnya, tugas apa? memotret jalanan itu Oke. kira-kira sampai sini aja lah. Oke. Yang berikutnya biar generasi muda yang memotret. Oke. Toh zaman udah berubah digital. Oke. Gua tuh pingin seperti cerita The Old Man and the Sea yang mati Oke. mati dengan cara menangkap ikan yang kuno Oke. tapi bahagia kayak gitu. Nah, gue mungkin selesai sampai di hitam putih gitu. Sambil gue nunggu-nunggu, gila ya. Kok gue nggak lihat foto-foto baru di sini? Padahal digital itu untuk pertama kalinya film kamera itu memotretnya gratis. Oke. Dulu kita ngitung film, Yes. 1 jepret, 2 jepret, sekarang gratis. Oke. Kok anak-anak digital ini tidak memanfaatkan kegratisan ini untuk menemukan sesuatu yang itu tadi, sesuatu bukan kamu susun tapi untuk kamu pelajari. Oke. Nah, itu aku gemes, Oke. keterlaluan nih, tunggu sekian tahun, Ah. suatu ketika aku merasa, gua aja dah ngerjain, tapi karena gue udah kenyang dengan hitam putih, gua mau color sekarang. Oke. Dan itu abang rubah ke digital. Karena film color udah nggak ada. Oke. Jadi melirik ke digital, dan digital kok sudah mulai bagus, Oke. lumayan. Ya. Udah ada M8 second, Ya. nggak terlalu mahal dulu. Ya. Terus akhirnya gue bikin proyek Women on Street itu, Oke. 7 tahun gue memotret, dan mendapati bahwa untuk 100 foto aja yang gue kerjain selama 7 tahun itu, foto yang gue pakai, yang gue potret itu nggak terlalu beda dengan kalau gue pakai film jumlahnya. Oke. Jadi memang gue tuh old school yang sudah terbentuk di kepala gue, memotret tuh selektif gitu, nggak pernah gitu, karena nggak pernah begitu emang. Ya. Jadi Ngejahit. nggak pernah ngejahit itu, karena ya itulah terjadinya begitu kan. Oke. Dan gue merasa kalau gitu apa untungnya gue pakai digital ini? Nggak beli film. Ya film masih bisa dibeli, Mahal. tapi Nah, dia lebih bagus daripada digital pada waktu itu ya. pada waktu itu Walaupun sekarang klaimnya sudah lebih bagus dari film. digital daripada film. Oke. Tapi kalau kamu tahu film sesungguhnya ya, Oke. kamu datang dari generasi pernah tahu Kodachrome nggak? Kodachrome. Kodachrome itu film terbaik yang pernah dibikin di Slide dunia ya? ini. Iya. Ya. Aku pernah Dan tahu. National Geographic itu selalu pakai itu. Oke. Dan lain. Kodachrome sama Digital. digital yang terbagus itu juga beda. Oke. Nah, satu lagi. Pada waktu itu kan ada ASA ya. ASA itu keterbatasan Di film. di film. Oke. Keterbatasan itu bisa dilebarkan sedikit kalau kita menaikkan asanya. Umpamanya ada yang asa 25, ada 64, ada yang 100 gitu. Dinaikin dari 100 misalnya 64 ke 100 gitu. Enggak dinaikin. Jadi sesuai asa, tapi kan pilihannya banyak nih. Oke. Ini kan film terbaik ya kita ngomong ya. Tapi tetap ada keterbatasan. Seorang yang pakai asa 400 tahu keterbatasan ini, maka bayarannya itu adalah butir-butir segala macam, selalu ada keterbatasan. Pergulatan fotografer dengan keterbatasan
itu menghasilkan estetika. Oke. Kalau nggak ada keterbatasan, estetika lenyap. Apa? Enggak. Semua bisa dicapai. Ya. Langit kurang biru, biruin. Oke. Kan kalau Itu di membuat saya nggak menarik. nggak menarik itu buat abang. Nggak ada tantangannya. Karena Nggak ada bisa. batasannya. Oke. Kalau Dan film, itu kaku. film Keterbatasannya banyak. dodging boarding bisa. Bisa. Tapi ada batasnya. Batasnya banyak sekali. Tapi Oke. pada digital, itu nggak ada hampir. Oke. Karena apa? Semua bisa diselesaikan oleh alat. Ya. Itulah kenapa gue sekarang lagi nyari-nyari juga. Mhm. Kira-kira apa teknologi yang bisa membuat digital yang tanpa batas ini jadi batas, tidak batas, sehingga manusiawi. Oke. Batasan tuh membuat kita jadi unsur manusia itu jadi besar di situ. Oke. Tanpa itu, ya AI. Apa cantiknya foto AI? Ya. Ya. Karena semua bisa. Oke. Mata dibikin lebar bisa, Ya. Ya. kaku sekali. Itu bukan manusia. Oke. Serobot. Itu bayanganmu tentang Ya. manusia. Ya itu tadi, terutama karena saya mau keterbatasan itu menjadi pergulatan saya sendiri. Oke. Jadi ada hambatan, Hah? bagaimana saya mengatasinya. Nah itu Oke. cenderung hilang pada digital. Oke. Itu yang saya rasakan. Oke. Dulu saya nggak berani ngomong karena saya belum main digital. Sekarang setelah main digital, saya berani ambil kesimpulan 7 tahun ya, satu proyek buku ini, Oke. sekarang gue balik. Ya, menurut Bang Erik sampai sekarang kalau dibandingin nih Nah, analog sama digital, secara kualitas lebih bagus mana? gini, kan kita tahu sebagai fotografer, Oke. yang tahu analog ya, Ya. bahwa kemampuan merekam itu segini. Ada keterbatasan, ada asa, ada itu. Oke. Sekarang itu hilang sama sekali. Jadi kalau kamu membandingkan foto bahkan yang terbaik itu dari Kodachrome sama digital, Oke. itu langsung beda. Mhm. Clarity-nya segala macam beda. Oke. Foto dulu lebih mendem dibanding sekarang lebih cemerlang, lebih celing. Oke, lebih celing. Nah, Ya. lebih celing. Digital ya? Digital. Oke. Saya kan lahir di zaman ketika foto itu terbaiknya itu begini. Oke. Jadi apa? Ya saya lebih suka ini, Lebih suka yang analog. analog. Makanya sekarang Bang Erik kembali lagi ke analog. Antara lain Setelah 7 tahun mencoba pakai digital. mencoba pakai digital. Itu ada kemungkinan misalnya, ya abang ngomongin 7 tahun lalu, di mana kualitas digital tidak sebagus sekarang. Bisa nggak begitu? Enggak, Nggak. enggak. Bagi abang tetap Dia terlalu analog bagus. terlalu bagus. Terlalu bagus sehingga tidak yang kita lihat. Oke. Tidak seperti kenyataannya atau gimana? Ya. Kenyataan yang ada di kepalaku, kan aku old school. Oke. Kalau aku lahir sudah begitu, Dirubah. iya. Kan anak sekarang kan tidak peduli, tidak pusing kalau barang orang badan peletot-peletot, kepala besar, kaki kecil. Oke. Karena dia lahir Zamannya emang begitu. Gambar-gambar kayak gitu. Oke. Sementara saya kan dengan lensa normal tahu, ini salah ini. Oke. Gitu. Oke. Itu pilihan Bang Erik sekarang. Iya. Oke. Lebih pilih yang sesuai dengan, kalau pakai lensa 50 ya nggak ada peletot-peletot. Nah, Tapi kan ada lensa yang bisa mengurangi distorsi. ya. Dan digital juga. Digital sekarang nggak ada lah. Nggak ada ya? Maksudnya mereka nggak begitu peduli. Oke. Mereka nggak peduli sama distorsi. Bahkan lensa 20 pun melengkung-melengkung, yang dulu kita merasa, kok Nih, melengkung-melengkung. ngaco gitu. Sekarang nggak apa-apa. Sekarang nggak apa-apa. Yang nonton nggak peduli. Ya, zaman berubah ya. Ya. Tapi Bang Erik lebih memilih analog karena itu tadi alasannya. Oke. Terus dari tadi saya mikir-mikir nih soal setting. Ada pertanyaan besar di kepala saya gitu. Yang Bang Erik maksud tuh gimana ya? Itu setting apa melibatkan
subjek itu apa sih? Yang tadi itu ini Gini. ganggu nih karena apa? Kalau bagi saya selama saya nggak bisa nggak mau nggak saya sebisa mungkin nggak setting kalau saya ya. Tapi Bang Erik bilang ya bukan Bang Erik benar nggak salah bahwa setiap fotografer 90%, 99% fotografer sekarang pasti pernah setting, termasuk saya. Ya. Nah, yang Bang Erik maksud tuh yang nggak boleh itu yang mana? Begini, dulu kan para fotografer jurnalistik itu Hmm, berpretensi bahwa foto-fotonya objektif. Oke, Ya, kalau objektif, kamu nggak boleh terlalu setting dong. oke, Kalau yang dimenangkan oleh WordPress foto sekarang, oke. itu kan pemaknaan yang subjektif. Hmm, Oke, Bahkan subjeknya sendiri ikut merajut, ikut menambahkan apa, oke, ikut apa, dibolong-bolongin. Ini kan pemaknaan dari sesuatu yang subjektif. oke. Ini adalah apa? Perlawanan atau perubahan dari pretensi yang dulu adalah objektif. Kebenarannya itu harus cover both sides segala macam. Hmm, Itu sekarang diperbarui. Oke, Inilah yang saya bilang kenapa saya bangga sekali dengan fotografi karena dia tanggap sekali pada perubahan tuntutan masyarakat. Jadi sekarang fotografi jurnalistik pun berubah Oke. pandangannya. Yang paling abang lihat paling berubah itu di mana? Di sektor apa? Di Ya di itu bagian mananya? Ya itu tadi, bahwa kebenarannya itu adalah pemaknaan yang subjektif. Hmm, Kalau dulu kan objektif sekali, Iya, objektif sekali bahwa inilah kebenaran. Objektif versi si fotografer. Iya, versi fotografer tidak melibatkan kadang-kadang si objeknya. Oke. Jadi kalau kita mau menyebut satu kasus nih ya, Mhm. cover Tempo dulu. Oke. Yang Yang di itu ember. bayi ember. Bayi di ember. Oke. Kan kita tahu sebagai fotografer pasti dibuka. Oke. Pasti dibuka. Iya, itu nggak mungkin kondisinya begitu. Kalau yang Itu buka bukan begitu. kalau yang buka polisi. Ya, siapapun. Oke. Tapi ini melanggar, maksudnya etika ya. Oke. Karena ada tuntutan itu tadi Hmm. bahwa jurnalisme membawa kebenaran yang objektif. Oke. Ya sekarang gini kalau contoh misalnya tadi abang mempermasalahkan soal foto Tempo itu yang anak di Baskom. Saya misal nih bang, saya di situ, terus saya berusaha untuk lihat tuh bayi, saya bisa dong melibatkan subjeknya, misalnya bapaknya, ya, Dibuka Pak. Pak dibuka itu gimana? Boleh atau enggak? Secara etik sih saya nggak akan melakukan itu. Oke, alright. Itu jawaban Bang Erik. Secara etika. Ya. Oke. Supaya sobat-sobat Obrigado ya ini ya, memang kita ada di dunia foto jurnalisme itu ada ya di mana-mana sebenarnya ada etika yang mesti dijaga gitu ya. Termasuk juga kayak misalnya foto-foto yang berdarah-darah dan lain sebagainya kan itu sekarang sudah jarang sekali dilihat gitu ya. Gitu. Kira-kira gitu ya, Bang ya. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya. Ya. Abang ikut medsos. Sedikit Apa yang abang punya medsos? apa itu? Instagram. Instagram. Abang punya Instagram. Hmm. Tapi abang pernah bilang di sebuah kalau nggak salah di Unika gitu ya, bilang saya nggak suka sama Instagram karena Instagram based on like or dislike. Like. Itu saya nggak kurang jelas maksudnya gimana? Ya begini, kalau kamu sebagai fotografer menggantungkan foto-fotomu kepada like and dislike, Oke. ya kamu konyol. Oke. Begitu like-nya 10.000, 10.000. ini pasti foto bagus. Ya kamu hebat. Hebat, puji semua orang. Gian fotonya cuma 13. Jempolnya sedikit gitu ya, ini kurang bagus. Ya, terus baper. Artinya begitu, Oke. dalam artian itu. Tapi saya juga
memakai Instagram untuk mengemukakan pemahaman saya tentang banal estetik, tentang apa yang saya lakukan. Oke. Jadi semacam edukasi, karena ini yang saya tulis juga udah saya tulis di buku, tapi yang baca kurang. Nah, tapi Instagram tuh dibaca banyak orang kalau mereka membaca. Kalau Oke. enggak sudah, percobaan aja. Oke. Tadi abang bilang banal estetik. Itu apa ya? Bukannya tadi omong tadi. Iya, tapi maksudnya biar sobat klasik, sobat obrigado itu paham ya. Estetik banal itu yang Bang Erik maksud tuh. Karena gini, kenapa saya tanya? Karena ya yang lihat mungkin ada fotografer muda yang nggak paham gitu ya. Jadi kira-kira kayak gini. Oke. Itu estetika pada hal-hal yang biasa-biasa saja, Saja. yang sehari-hari. Jadi tidak memburu sesuatu yang peristiwa yang jarang terjadi. Oke. Kemudian keindahan yang luar biasa. Oke. Nah, dia justru percaya bahwa kita itu bisa membaca ulang keseharian dan menemukan keindahan dalam kriteria yang belum tentu tidak selalu bisa dipreskripsikan. Oke. Jadi yang begini enggak. Oke. Itu banal estetik Ya, kurang lebih itu. kira-kira. Ya ini terus saya coba rumuskan mungkin lebih baik nanti, tapi sejauh ini sampai situlah. Oke. Nah, oke. Pertanyaan berikutnya. Abang ini kan sekarang pakai analog terus. Nah, Ya. Kita di Indonesia itu kalau nggak salah ya. Sekarang nih kan yang tadinya digital, kemudian yang fotografer muda itu ada juga yang punya yang hobinya analog gitu. Ya. Itu banyak nggak sih? Ada nggak abang punya komunitas analog semua gitu? Di Jakarta lah misalnya. enggak tahu ya. Abang nggak pernah, Enggak. nggak. Abang pernah ngajar di IKJ juga nggak ada analog. Semua udah digital. Udah digital. Saya coba pernah bikin toko-toko lab bersama Adrian dan beberapa teman gitu, Sigit, Toro. Itu eksperimennya cuci film analog dan scan gitu. Oke. Nah, Abang pernah buat itu ya? ya 3 tahun lah. 3 tahun. Kena COVID, Bubar. ya sudah gagal. Ya sekarang kan udah nggak COVID nih. Ya sudah kemauannya udah hilang. Oh, kemauannya udah hilang. Nah, terus abang juga pernah bikin, kalau nggak salah ya, sekarang abang itu sedang bikin apa ya? Sedang mencetak sebuah foto di media yang saya nggak tahu, saya juga baru lihat gitu. Di media yang mungkin orang nggak banyak tahu bahwa ternyata foto bisa dibuat. Kalau dulu kan chemical toxic ya, beracun kalau kena tangan tuh panas dan lain sebagainya. Malah katanya tulang-tulang bisa ngilu. Iya, itu yang abang sedang lakukan sekarang itu apa sih? Itu apa bikin? Itu eksperimen semacam ini lah. Aku kan pengen tahu juga kayak apa sih orang dulu tuh mencetak film, kayak apa kualitasnya Oke. gitu. Sekarang itu ada satu tren baru yang mulai disukai oleh para seniman, itu namanya gum oil printing ya. Gum oil printing. Oke. Jadi itu pakai Arabic gum oil. Jadi dia dioleskan di kertas, Oke. terus dikasih sinar ya. Oke. Bagian yang kena sinar itu akan keras. Ya, nanti kalau dicuci di air, yang tidak kena sinar akan rontok. Rontok. Nah, itu yang diisi sama cat warna. Itu seperti sablon ya? Persis. Seperti sablon. Kira-kira prinsipnya sablon lah. Gum tuh maksudnya tuh kan Gum itu hanya ininya kayak permen karet gitu nggak kalau dalam bahasa Indonesia? Getah katanya itu. Getah ya, oke. Dari apa eukaliptus apa gitu. Oke. Tapi hasilnya itu seperti foto. Real foto hitam putih. Real foto hitam putih. Oke. Kira-kira kalau dibanding wet printing nih ya, agak 1 stop atau 2 stop lebih rendah lah, turun. Lebih turun, lebih gelap. Dia lebih butuh kontras. Oke. Tapi untuk foto-foto tertentu, dia akan berbicara lebih bagus dengan itu. Oke.
Tapi untuk banyak foto yang lain mungkin nggak cocok. Oke. Secara art dia lebih cocok. Oh bagus, bisa Bagus. ya. Oke. Nah, Jadi aku lagi mencoba melihat kemungkinan itu karena ya kan kertas-kertas foto sekarang susah oke. nyari yang seger kayak dulu. Ya, yang mahal sekarang mahal juga gitu ya. Fiber nggak ada. Oke. Kan dulu aku menyetak dengan fiber, jadi sekarang kalau dikasih RC gitu, Aha. ya rasanya kayak main-main. Tapi Oke. tahu, aduh ini kalau pakai fiber ya. Nah sekarang sekalian aja cara nyetak yang kuno. Gitu. Oke. Nanti boleh ya minta itunya, contoh hasil Nggak ada. dari Gem Oil itu. Ah, Gem Oil. jadi aku ambil kursusnya itu di Ubud. Oke. Pada teman yang namanya Devto, itu gratis. Dia punya studio itu. Mhm. Dan karena belum selesai, ada beberapa foto yang mau tak cetak lagi. Oke. Dan mungkin Ayu mau ikut menggambar di Oh, hasil itu. oke. Jadi masih tak tinggal di sana. Iya, tapi di Google ada ya? Ada di Google banyak Ya nanti aku gum oil printing. Oke, nanti aku tampilin lagi mungkin ya contohnya kayak gini gitu. ah. Soalnya mungkin sobat Obrigado kayak apa sih tuh gum oil printing itu. Ya. Terus ini zamannya AI. Wih, Menurut Bang Erik, pandangan Bang Erik, AI ini ngerusak fotografi atau enggak? ya orang kan tahu juga. Begitu lihat fotonya, ini AI nih. Ya, tapi kenyataannya misalnya kayak banyak perusahaan-perusahaan Nah kayak itu ada yang menarik kasus. oke. AI itu kan selalu jelek. Hmm, Waktu kita lihat tuh, terlalu perfect. Kalau oke. manusia cantiknya tuh terpredik seperti orang bikin komik kayak gitu. Oke. Semua terpredik. Maksudnya ini tidak ada batas ya. Mhm. Sehingga dia bukan lagi sesuatu yang ada di muka bumi ini, tapi sesuatu yang ada di khayalan kita. Oke. Nah ini ada kasus kemarin itu saya lihat di printing, di gum oil printing itu. Oke. Dia dicetak dengan cara gum oil tadi, Ah, kok jadi bagus? Karena tiba-tiba kita lihat ada keterbatasan di dalam ini bukan karya itu. Oke, bukan AI ya? AI, Hah? karya AI. Ya gimana caranya? Loh, AI itu kan pakai digital biasa. Iya, terus? Terus dicetak, Ya. dibikinin film, Ah, terus dicetak dengan cara itu. habis itu dicetak? Enggak, habis itu kan jadi foto, Ah, foto gede gitu. ya. Bagus. Karena ada unsur keterbatasan yang kita tahu. Oh, oke. Pada AI itu nggak ada keterbatasan, Oke, pada AI itu nggak ada terbatasan. nggak ada. Oke. Sehingga mungkin nggak ada estetika. Oke. Jadi nggak usah takutin. Nggak usah takutin. Iya, Tetap Ya. butuh manusia, human touch. manusia, subjek, pergulatan manusia, Ya. memahami subjek. Jadi manusia sebagai subjek gitu, merasakan kejadian-kejadian dan lain sebagainya. Oke. Itu kan yang dituangkan dalam fotografi. Ya. Karena gini, kenapa saya tanya ini? Karena kan kalau saya dengarnya di teman-teman yang emang pelaku digital, mereka tuh worry banget ya ada AI itu, gitu. Ya pendapat saya sih, ya AI still need the human touch, ya. Ya masih jauh. Masih jauh lah ya. Maksudnya- Mungkin 20 tahun lagi. Nggak tahu Ya. apakah bisa. Ya. Nggak tahu juga. Oke. Mungkin teknologi itu sangat membantu untuk pekerjaan-pekerjaan yang nukang atau apa gitu ya, yang bikin sesuatu yang tidak butuh personal touch. Oke. Ada loh TV pakai AI hostnya. Luar biasa. Ada TV nasional hostnya, news anchornya pakai AI. Itu saya nggak ngerti tuh. Apa ya? Itu Ya mungkin murah. Jadi oh murah. ya, mungkin itu ya. Iya, ya Oh, iya. memang akhirnya akan berebut manusia dengan AI. Ya. Nih, ya, oke. Sini udah lama nih kita ngobrol ini. Final question. Abang udah 33 tahun merekam Jakarta. Berarti kan abang tahu apa sih yang berubah di Jakarta ini? Dari segi fotografi. Kira-kira apa? Mungkin ada perilaku perubahannya apapun sih, nggak cuma fotografi ya. Apa sih yang abang lihat di jalanan itu, ya? Orang Jakarta ini berubah dari yang mungkin tadi naik metro mini sekarang naik MRT atau apa.
benang merahnya atau poinnya tuh yang abang lihat selama 33 tahun ini berubah orang Jakarta tuh ke arah mana sih? Kehidupan di jalanannya. Abang bisa mungkin punya tangkapan soal itu gitu. Ada nggak? Eh, coba diputar lagi tadi. Bagian terakhirnya. Ada sekitar 20 foto. Bukan nih. Lewatin aja nih. Ini lewatin aja. Ini bukan lewatin, kita nggak sempat bahas tadi. Tapi ya terus lagi oh, lagi terus ini banjir tahun 95 Oke. Kampung Melayu. Oke. Terus ini tahun Jokowi sebagai Gubernur. gubernur. Oke. Lanjut. Ini jalanan pada tahun 94 Oke. pakai Hasselblad. Aha. Ini 2023. Oke. Umpamanya ini aja kan. Coba balik. Ada perubahan nggak kamu lihat? Ada. Ada style. Stylenya berubah. Kenapa? Mhm. Angkutan umumnya ada AC-nya sekarang. Antara lain itu. Jadi orang Sehingga bisa kamu pakai jas sudah nggak apa-apa. kepanasan. Pakai dasi boleh. Itu aja udah beda. Lagi. Lagi. Ini mengenai telepon umum terus. Ini sekarang telepon. Kayak gitu ya. Tetap semangat walaupun harimu berat. Terus lagi. Banyak hal. Banyak ya, banyak sekali cerita. Terus. Ini tukang payung tahun 93. Aha. Ini 2023, 30 tahun kemudian. Oke. Kalau yang tadi itu ditaruh di sini sekarang mati kelindes. Oke. Karena ada jalur busway Oke. yang si tukang payung sekarang sangat tanggap. Dia tahu kapan nyebrang sama kapan enggak. Saya sebagai pemotret aja memerhatikan mereka karena kalau enggak, tapi kan ini bisa-bisa kok dilindas sendiri nih. Karena busway enggak ngerem. Iya. Oke. Nah, kayak gitu ya. Ini tukang ojek tahun 93-an. Sekarang Gojek. Oke. Ya, banyak sekali berubah. Iya. Nah, ini kan foto bisa dibanding-bandingin ya tahun dulu sama tahun sekarang gitu ya. Terus yang menurut abang apa? Garis bawahi itu buat para fotografer jalanan ya. Street fotografi. Kan kalau street fotografi kan gini ada pemahaman kalau mau tes street fotografi itu emang sebaiknya di jalanan. Ya. Atau gimana? Sebenarnya sih street fotografi itu emang harus jalanan, itu apa di pasar, apa di perumahan, juga, ya di mana-mana. Di mana-mana ya. Di kafe juga bisa, di mall juga bisa. Tapi pada dasarnya tuh ruang publik. Oke. Ruang bersama ya, ruang yang diperebutkan oleh banyak kepentingan. Oke. Coba lagi. Nah, ini tahun kapan nih? Ini bahasa lupa aku. 2012-an. Lanjut. Ini 2010 masih banyak bom Natal. Oke. Terus ini GBK tahun 2020 belasan tadi, masih 14 gitu, 14-15. Ini sekarang udah nggak ada tuh. iya. Terus coba lagi. Nah, ini baru 23. Oke. Anak-anak udah boleh dibawa ke dalam jalanan. Ya. Dulu mah nggak ada ya? Nggak ada. Ya tadi kan BK lihat sendiri. Oke. Sekarang menjemur anak sambil berolahraga. Oke. Langsung lagi. Ini Baca ya. iya. Lanjut. Oh, ini tempat yang sama. Jadi aku ngambil tempat yang sama persis gitu. Terus ini penyeberangan zaman tahun 94-an pakai Hasselblad semua ya. Itu HI-nya masih
Belum ada yang tinggi. Belum ada. Itu HI-nya masih Bagaimana? Hotel Indonesia masih asli tuh. Orang menyeberang Iya. kayak begini sekarang. Nah, sekarang rapi. Oke. Alright. Ada keteraturan. Terus penyeberangan umum gini nih. Ini 90-an. 90-an ya. Hmm. Dulu sudah ada ini ya, apa ada zebra cross. Baru dibikinin zebra cross, tapi Iya, maksudnya ada zebra cross, iya ya. Sekarang dibikin zebra cross pakai lampu. pakai lampu dan Aman. dianggap luar biasa, padahal dulu udah ada. Ya tapi nggak ada lampunya dulu. Oke, siap. Jadi kalau ketabrak salah Nah, sendiri. salah sendiri. Kalau sekarang lampunya merah loh. Oke. Nah, Oke. ini zaman sekarang. Zaman sekarang. Anak-anak kecil makin banyak di jalan. Ya, Artinya apa? lebih aman ya. Ya, lebih aman, Lebih aman. Oke. apa? Lebih teratur ya. lebih teratur. Oke. Ada lagi? Lagi? Habis sudah. Nah, itu tadi ada foto itu. Coba yang polisi itu gebuk-gebukan di mana tuh, Bang? Mana? Tadi di atas terus. Gebuk-gebukan. Demo ya? Devo reformasi itu. Oh, di mana ya? Tadi tuh di atas terus ke atas. Nah, ini nih. Oh, ini Section ini terus lagi ke atas. terus ini Ini nih. Ini kapan? KPK KPK KPK. kok KPK? Bukan apa? Pemilu itu apa? Lembaga pemilu? KPU. KPU berdarah. Ulang tahun polisi. Lihat tuh. Ih. Ulang tahun polisi. Ulang tahun polisi. Jadi apa? Polisi ulang tahun, Hah? PRD demo, Oh, ini, dihajar. ini PRD ya? Diajar. Oke. Itu senjatanya organik semua. Itu nembak beneran. Ini ada Ruli nih. Iya. Ruli Kusuma. Aku naik mobil Mercy barunya Bang Buyung. Oh, oke. Dia parkir, tak lihat, wah ini asik nih kalau terjadi apa-apa gue naikin ini. Bang Jadi Buyung. begitu jepret gue naik di atasnya motret. Oke. Ini ada lagi nggak di atasnya? Ada. Ada ya? Lagi. Nah, ini 98. Kuda tuli. Oh, ini kuda tuli. Oke. Ada ke atas. Nah, itu buat Nah, ini ke bawah, ke bawah. Nah, itu. Ini apa ya? Ini Krismon. Pembagian Krismon. Oh, oke. Ini Karlina, susu ibu. itu ada itu tuh. Nah, itu ada My Angel. Oh iya. Maya Vidong. Oh, Maya Vidong itu ya. Itu Maya Vidong. Iya. This is my angel, Maya Vidong tuh lagi motret. Turun lagi. Ini di mana ya? Ya MPR lah. Gedung MPR. Oke. Lagi. Penanda aja. Ini nih. Ini Munir, fotonya Munir, ku cetak di kamar gelap Ah. di atas film negatif. Oke. Kemudian jadinya positif kan, jadi kayak slide. Nah ini tak foto lagi. Oh, oke. Oke, sobat Obrigado. Ini waktunya udah panjang ya. Mungkin Bang Erik punya ini yang ingin diomongin gitu, pesan-pesan lah buat para street photographer di Indonesia. Abang ini pelopor loh. Jadi punya pesan-pesan nggak? Siapa tahu loh. Nggak ada kayaknya, ya udahlah. Banyak-banyaknya motret. Kemudian pelajari foto-foto itu dan tanya pada dirimu apa yang mau kamu ceritain. Oke. Kalau ketemu itu, maka nanti ketemu style segala macam itu ikut belakangan. Oke. Yang penting adalah sesuatu yang kamu mau ceritakan apa. Sesuatu yang mendesak membuat kamu berulang-ulang memotret di situ. Oke. Ada yang ingin kamu temukan dan ingin kamu ceritakan kepada orang lain. Oke. Itu kuncinya. Siap. Makanya saya bisa motret 33 tahun di jalan yang sama. Oke, kalau gitu Sobat Obrigado, udah banyak pertanyaan. Sobat udah dengar apa yang dia omongin sama Bang Erik ya. Jadi saya mau ngucapin terima kasih Bang Erik udah ngasih ya sesuatu yang menurut saya amat berguna ya untuk diketahui pengalaman dan lain sebagainya. Untuk Sobat Obrigado, kalau ada
pertanyaan, mau yang buruk, mau yang jelek, silahkan tulis di kolom komen ya. Jangan lupa di subscribe, mau di share, di like, mau di dislike juga nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih Bang Erik. Ini Sama-sama. ada sesuatu, ada ini nih merchandise dari Obrigado. Nah ini gambar. Hahaha. Ini AI bukan? Itu skate gambar. Oh, bukan Bukan AI. Hampir tak kira AI. Ini juga. Ya, ini Terima kasih Bang Erik. Biar sama tuh harusnya begini ya. Terima kasih Bang Erik ya. Oke, Sobat Obrigado, sampai ketemu di podcast selanjutnya.